Langkah itu makin berat, bukan cuma karena suaranya yang berubah, tapi karena setiap hentakan kakinya terdengar lebih dalam, lebih lambat, seolah tanah di belakangku menahan beban yang tidak seharusnya ada di sana. Setiap kali langkah itu jatuh, dadaku ikut rasa sesak. Aku bisa membedakan dengan jelas sekarang. Itu bukan langkah manusia biasa. Ritmenya salah, jaraknya terlalu konsisten, dan beratnya terlalu berlebihan untuk sesuatu yang seharusnya berjalan santai di jalan tanah. Napasnya terdengar jelas. Bukan napas terengah, bukan juga napas lelah, tapi napas panjang, dalam, dan dingin, seperti udara yang ditarik dari tempat yang sangat jauh. Setiap hembusannya terdengar berat, seperti melewati rongga yang terlalu besar. Suara itu nggak terburu-buru, justru tenang, terlalu tenang. Aku mulai ngerasa bahwa dia nggak lagi sekedar mengikuti, dia sedang menikmati ini. Lampu mobil masih menyala lurus ke depan, tapi jalan di depanku mulai terlihat aneh. Kabut makin tebal, cahaya lampu seolah diserap oleh udara. Jarak pandang makin pendek, seolah-olah dunia di depanku sengaja dipersempit, memaksaku fokus ke satu hal saja, terus maju. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Langkah itu hilang, napas itu lenyap. Hujan yang tadinya terdengar rintik juga seperti menjauh. Angin berhenti, daun-daun pohon diam. Mobilku masih berjalan pelan, tapi dunia di sekitarku terasa kosong. Sunyi yang datang bukan sunyi biasa. Ini sunyi yang menekan, sunyi yang terasa berat di telinga, sunyi yang bikin kepalaku sedikit pusing. Aku tahu, dia berhenti tepat di belakangku. Aku nggak perlu nengok buat tahu jaraknya sudah 0. Perasaan itu jelas banget, seperti ada dinding dingin berdiri tepat di belakang punggungku. Aku bahkan ngerasa suhu di dalam mobil turun drastis. Napasku keluar dalam bentuk uap tipis, meski aku nggak yakin itu mungkin atau cuma perasaanku. Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini bukan bisikan. Sekarang, lihat aku. Nada suaranya datar, nggak marah, nggak maksa, seolah-olah itu permintaan paling wajar di dunia. Tubuhku langsung kaku, leherku terasa berat, otot-otot di bahuku menegang, kepalaku seperti ditarik pelan dari belakang. Bukan secara fisik, tapi seperti ada dorongan kuat di dalam pikiran. Naluri paling dasar manusia berteriak, lihat, pastikan, hadapi. Mataku mulai perih, air mata keluar tanpa sadar. Aku nggak tahu apakah itu karena takut atau karena menahan sesuatu yang terlalu kuat. Di tengah tekanan itu, wajah bapak warung muncul di pikiranku. Tatapan matanya yang tajam tapi penuh peringatan. Lalu wajah ibu di pinggir jalan yang berbisik dengan nada takut. Wajah-wajah warga desa yang berdiri diam, seolah-olah mereka sudah melihat sesuatu yang sama dan tahu persis akibatnya. Aku sadar satu hal dengan sangat jelas. Mereka semua pernah berdiri di posisiku. Dan mereka semua tahu menoleh adalah akhir. Aku menutup mata sekuat tenaga. Aku nggak peduli lagi dengan rasa penasaran. Aku nggak mau tahu bentuknya. Aku nggak mau tahu wajahnya. Aku nggak mau tahu apapun tentang dia. Aku injak gas. Mobil melaju lebih cepat, meski jalannya licin. Aku hampir kehilangan kendali beberapa kali, tapi aku nggak peduli. Yang penting, menjauh. Lampu mobil menerobos kabut. Pohon-pohon di kiri kanan seperti bergerak makin cepat. Suara di belakangku berubah. Bukan teriakan, bukan marah, tapi tawa pelan. Tawa yang terdengar kecewa, tapi juga sabar. Seolah-olah dia tahu ini belum selesai. Tekanan di leherku menghilang, tapi perasaan diikuti belum. Aku tetap gak berani buka mata. Aku nyetir dengan mata setengah tertutup, fokus ke garis samar jalan di depan. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Napasku berat, kepalaku pening, tubuhku lemas karena tegang terlalu lama. Lalu tiba-tiba, kabut di depan mulai menipis. Aku lihat cahaya lain, bukan dari lampu mobilku. Lampu jalan, asli, terang, kuning. Aku hampir gak percaya. Jalan tanah berubah jadi aspal. Suara ban mobil berubah. Udara terasa sedikit lebih hangat. Aku buka mata sepenuhnya dan melihat jalan raya di depanku.
Begitu roda mobil menyentuh aspal, seluruh tekanan itu hilang. Aku ngerem mendadak di pinggir jalan. Tubuhku nggak kuat lagi. Aku keluar mobil, lututku langsung lemas. Dunia berputar, pandanganku gelap. Hal terakhir yang kuingat sebelum jatuh adalah suara kendaraan lewat jauh di kejauhan, seperti bukti bahwa dunia normal masih ada. Aku pingsan. Aku sadar keesokan paginya dengan kepala berat dan tubuh pegal. Aku terbaring di pinggir jalan, diselimuti jaket orang lain. Beberapa orang berdiri di sekitarku. Ada yang manggil-manggil, nanya keadaanku. Mereka bilang aku ditemukan sendirian tengah malam. Mobilku terparkir rapi di pinggir jalan raya. Nggak ada tanda kecelakaan, nggak ada luka. Cuma aku yang nggak sadarkan diri. Aku duduk pelan, masih gemetar. Hal pertama yang kutanya bukan namaku, bukan rumah sakit, tapi desa itu. Ada desa di dalam sana. Aku tanya sambil menunjuk ke arah jalan gelap di belakang. Mereka saling pandang. Desa? Salah satu dari mereka mengkernyik. Desa nggak ada di situ, Mas. Aku maksa jelasin tentang warung, tentang rumah-rumah kayu, tentang warga. Wajah mereka berubah bingung. Salah satu orang yang lebih tua akhirnya bicara pelan. Dulu memang pernah ada desa, tapi itu udah lama sekali, puluhan tahun lalu. Sekarang kosong. Aku ngerasa tengkuku dingin lagi. Kenapa kosong? Aku tanya pelan. Orang itu menunduk sebentar, lalu bilang, katanya banyak orang hilang. Semua yang hilang terakhir dilihat keluar desa lewat jalan tanah itu. Aku langsung terdiam. Orang itu melanjutkan, ada cerita lama, kalau orang keluar dari desa itu, nggak boleh nengok ke belakang. Siapapun yang melanggar, nggak pernah balik. Aku nggak bilang apa-apa lagi. Aku cuma duduk diam memandangi jalan itu dari kejauhan. Sekarang terlihat biasa. Gelap, tapi normal. Nggak ada kabut, nggak ada tekanan. Tapi aku tahu, di balik gelap itu, sesuatu masih ada. Dan sejak malam itu, aku nggak pernah lagi berani menoleh kalau berjalan sendirian di tempat sepi. Karena aku tahu, kadang bukan karena ada yang memanggil, tapi karena ada yang menunggu.